Adam. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Kama sebagaimana halnya akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yaitu Adam alaihissalam dan juga istrinya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kata Al-Quran, iblis bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat iblis. Maka Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Maka sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai tuan, sebagai kurios bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Iblis menjatuhkan Nabi kita Adam alaihissalam, menjatuhkan orang tua kita Adam alaihissalam. Iblis menipu orang tua kita alaihissalam, Adam, dengan cara menjanjikan sesuatu kenikmatan yang hanya semu. Dia mengatakan, kamu makan buah yang dilarang oleh Tuhan akan membuat engkau hidup kekal. Hari ini juga sama. Jangan lagi kamu mau menjadi hamba Tuhan, sebab kamu adalah anak-anak Tuhan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh aturan-aturan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh didikan-didikan Tuhan, sebab kau saat ini bukan lagi hamba, tetapi Tuhan yang adalah anak Tuhan. Iblis datang ketika kemudian Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Iblis datang menghapus ajaran itu. Ketika Nabi Abraham alaihissalam mengajarkan ajaran perintah kekal sunat, iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Nabi Musa nyusul mengukuhkan ajaran sunat tersebut. Iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Isa alaihissalam datang juga mengukuhkan ajaran tersebut, menggenapi ajaran tersebut, melengkapi, menyempurnakan ajaran tersebut. Iblis pun datang menghapuskan ajaran tersebut. Lalu pengikut iblis mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Makanya apologet Islam itu memang harus tampil di tengah-tengah umat. Wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa, kemaksiatan, mereka akan berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal yang sama dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Mereka tidak lagi menjalankan syariat, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah sebuah kebenaran. Inilah jalan lurus itu. Tidak menyembah Tuhan, tidak sujud kepada Tuhan, tidak menjalankan syariat yang diajarkan oleh para nabi. Tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Tuhan, ini yang diajarkan nenek moyang kami, ini yang kami dapatkan dari nabi kami, ini yang kami dapatkan dari Tuhan kami. Kul, kata Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji sedemikian itu. Ataquluna 'alallah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu tahu? Allah jadi manusia, nenekmu kiper. Gimana ceritanya? Menceritakan sesuatu tentang Allah, sementara kata Allah itu hanya ambil dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Ataquluna 'alallah
Mengapa kamu berbicara tentang Allah sedangkan Tuhanmu Theos? Kenapa kau berbicara tentang Tuhannya umat Islam sementara kamu penyembah dewa? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau tidak tahu. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Engkau katakan dia datang menjadi bayi. Permisi. Habis itu kau mengatakan bahwa diri kami itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu menurut tradisi Yudaism, mereka adalah yang taat kepada didikan Tuhan, tidak meninggalkan, membatalkan ajaran Tuhan. Amsal 3:11 nomor 12. Jadilah anak Tuhan sebagaimana anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Ini meninggalkan semua perintah Tuhan, habis itu dia ngaku anak Tuhan. Yang ada kelihatannya mereka ini adalah anak-anak setan. Saya kira begitu sebagai pengantar, kita akan buktikan bahwa apakah saudara-saudara kita non-muslim yang ngaku sebagai anak Allah ini adalah anak Allah atau malah anak Alauhei. Anak-anak yang justru sama seperti kedudukan malaikat di dalam kaidah pengajaran mereka, anak Tuhan berubah menjadi anak durhaka yaitu setan. Demikian. Bang Zuma, boleh saya respons? Sabar Bang Game Over, izin saya sapa dulu yang lain. Bang Game Over kan Kristen ya, sabar ya saudara ya. Saya izin sapa dulu, ini ada yang 3 orang, ada Bang Ganteng, Ucu sama Mas Reza. Ada yang Kristen dari ketiga ini teman-teman yang naik. Ada yang Kristen. Dari kedua ini, Ucu sama Mas Reza, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Ada yang Kristen nih dari berdua? Oke, kayaknya nggak ada bicara. Yang bicara aja, ngapain panggil yang tidak bicara? Silakan, saudara Game. Saudara Game Over. Kan tidak mungkin bicara langsung tiga-tiganya. Oke, aku mau tanya, Silakan. apakah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menggunakan kata Allah? Iya, betul. Oke, sekarang aku tanya, apakah Al-Quran itu ditulis oleh manusia atau gedebuk dari langit? Manusia. Oke, tolong jelaskan ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengatakan Lalu ini dari Allah. Itu yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang buta, yang tidak mengerti tentang Allah, yang tidak mengerti tentang firman Allah. Anda awali dari Al-Baqarah ayat 75. Silakan. Ayat itu merujuk kemana? Itu merujuk kepada penulis. Iya, itu merujuk kepada penulis-penulis Bible. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katanya Al-Quran satu-satunya menggunakan kata Allah. Apakah Bible menggunakan kata Allah? Betul sekali. Coba Anda buka Bible Anda sekarang. Bertaburan nama Allah di sana. Oke, jadi ayat itu mendukung. Ayat itu mendukung bahwa Bible sudah menggunakan kata Allah sebelum Al-Quran. Iya, dengarkan saya. Ayat suci Al-Quran yang Anda baca, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ini Al-Quran kalau tidak benar, berarti tidak ada kitab yang dikarang dengan menggunakan kata Allah. Faktanya Biblemu menggunakan kata Allah. Apa kata Tuhanku di dalam Al-Quran ini? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Buktinya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Andai saya tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang menggunakan kata Allah selain Al-Quran, berarti Al-Quran keliru. Tapi faktanya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Itu jelas. Jadi itu hak benar. kami dong. Itu hak kami dong menggunakan kata Allah. Ya, berarti Anda harus terima keadaan bahwa kitab Anda itu adalah bukan dari Allah. Enggak apa-apa, menurut ayat itu enggak apa-apa. Iya, menurut ayat itu enggak apa-apa. Tapi Anda juga terjebak dalam ayat itu sendiri. Karena Tidak di ayat terjebak. itu berkata, celakalah orang-orang yang menulis
Al-Quran celaka dengan berarti tangan mereka sendiri. Tangan mereka sendiri. Sekarang saya tanya, Al-Quran ditulis dengan siapa? Bukan menulis, Al-Quran ditulis dengan tangan atau dari apa? Yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah buku. Kitab itu artinya buku. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian ini mengatakan ini dari Allah. Coba baca ayat Kamu sebelumnya. bilang, Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Baca lagi ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Baca ayat sebelumnya. Apakah kamu wahai umat Islam sabar? Apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Penulis-penulis Bible. Umat Islam Kamu justru yang kontradiksi. diseru. Nggak ada Kamu yang kontradiksi perkataanmu. Enggak, tadi kamu bilang, aku tanya kamu tadi, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menggunakan kata Allah? Kamu bilang bukan. Sekarang kamu bilang, oh itu Bible kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah. Oh salah. Jangan Anda menjebak diri Anda. Anda bertanya, apakah Al-Quran itu ditulis pakai tangan? Ya. Apa? Siapa yang kitab mana? Al-Quran. Pakai tangan manusia? Yes. Atau jatuh dari langit? Saya bilang ditulis. Anda ingin menjebak Apakah saya? itu dari Allah? Yes, dari Allah dong. Jadi celakalah orang-orang yang menulis kitab suci itu. Al-Quran itu. Bukan Al-Quran yang dimaksud di sini. Ketika yang diceritakan kemudian adalah celakalah orang yang menulis kitab, itu yang dimaksud kitab lo, penulis kitab lo. Penulis kitab lo yang dimaksud Al-Quran ini. Bukan Al-Quran. Justru orang itu beruntung kalau beriman kepada Quran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang dibahas tentang ayat yang kamu bawa itu berbicara mengenai penulis kitab loh. Kalau membahas tentang Al-Quran ayatnya lain. Membahas kitab-kitab tentang kitabmu ayatnya yang ini. Jangan kau campur adukkan. Salam dua Al-Quran. Kayaknya ada dua Al-Quran yang dibahas Al-Quran ini. Al-Quran yang asli dan Al-Quran yang palsu. Al-Quran yang palsu itu nggak ada. Kecuali yang dibikin oleh pendeta, siapa namanya itu? Pendeta Soros yang beberapa tahun yang lalu dia mencoba untuk menipu umat Islam dengan membuat Al-Quran sendiri versi dia, tapi itu nggak bisa. Nggak ada orang di atas muka bumi ini yang bisa memasukkan Al-Quran. Coba aja, satu huruf saja keliru, pasti umat Islam sedunia akan teriak. Berbeda dengan Bible, kau rubah setengahnya, tak ada orang Kristen yang paham. Kenapa? Pendeta Anda saja tidak tahu Bible. Mereka pendeta-pendeta Anda yang datang berdiskusi dengan kami banyak belajar Bible daripada kami. Mereka belajar di kami. Itu di mana tertulis Bang Suma? Bab berapa, nomor berapa Bang Suma? Itu kerjaan pendeta tuh. Karena bagi kalian itu Bible itu tidak penting. Yang penting itu nyanyi di gereja. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit? Silakan. Ada, tapi saya takut dituduh menista nanti. Tidak akan Anda menista kalau Anda benar-benar memberikan data sesuai dengan apa yang menjadi kaidah ilmu Quran. Jangan pakai kaidah gereja. Kalau kaidah gereja kan ambalelo, nggak boleh pakai otak kalau bahas Bible. Di gereja tuh haram hukumnya menggunakan akal kalau mengkaji Bible. Itu Kristen, nggak boleh. Imani saja, telan saja. Yang penting ada lubang, kan gitu. Lanjut. Oke, apakah Anda percaya dengan perkataan Al-Quran? Ya jelas dong, saya Islam memang situ, nggak percaya Bible. Percaya katanya Yesus Tuhan, tapi nggak percaya ucapan Yesus, kan lucu. Ya, silakan. Apakah Anda percaya menurut Al-Quran? Apakah Anda percaya bahwa Islam adalah jalan ke neraka? Bahlul.
jalan ke neraka itu ajaran Kristen. Dalilnya jelas, Matius 7, 22, 23. Kita nggak bicara dengan Bible, kita nggak bicara tentang Ya, Bible, kita bicara tentang kitab Anda. Saya mengkanter ketika Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu, Islam itu jalan ke neraka. Saya mengkanter, jalan ke neraka itu Kristen, dalilnya ada, Matius 7, 22, 23. Mana jalannya menuju ke neraka di Al-Quran? Aku tanya Islam dari Al-Quran. Jadi kan gini, ada kan ayat yang berkata seperti ini, itu kewajiban untuk kalian yang mendatangi neraka itu. Oh, Itu kewajiban untuk mendatangi neraka itu. Semua manusia akan mendatangi neraka. Markus 9, 49. Itu jelas. Nah, itu buat umat Muslim. Umat Muslim itu seluruh manusia. Baca ayat selanjutnya, dan kami membiarkan orang kafir laknatullah, Kristen laknatullah tinggal di dalam neraka kekal, dan orang-orang beriman melanjutkan perjalanan ke surga. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu pakai ilmu dong, jangan pakai anus. ya iya, Jangan itu tidak jangan nggak berubah ini, ya. kebiasaan. Jangan kebiasaan di gereja Anda bawa ke Islam, tidak boleh. Tuh. Ini kan ayat kira Karena manusia lah, nih, tuh. seluruh manusia, Karena seluruh manusia setiap masuk manusia neraka. akan digarami dengan api. Itu apa itu dalilnya kitabmu? Iya, itu kan ajaran Islam kan? Ya ini Bible. Benar, kan? Ini Markus 9 ini, Markus 9. Itu orang yang nggak bertobat. Lah, nggak bertobat, mana ada tertulis orang nggak bertobat? Semua Oke, orang. kita kembali. Semua orang. Kita kembali. Apa kembali? Kita kembali Ini dulu ke selesaikan Al-Quran. dulu. Selesaikan Al-Quran. ini. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Nah, selesaikan Kita ini nggak dulu. bicara Bible dulu. Kita Iya, nggak bicara saya Bible bicara dulu. Bible. Saya bicara Bible. Enggak, saya ingin konfirmasi dulu. Konfirmasi Nah, bahwa mana di sini? Mana di situ tertulis bahwasanya orang-orang Kristen akan dimasukkan ke surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Aduh, jago. Anda jago ngeles. Saya tidak ngeles, kan saya sudah mengatakan kepadamu. Baca ayat selanjutnya, apa kata Al-Quran? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyya. Ayat 72-nya coba Anda baca. Kemudian aku Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu ayat 72-nya baca. Sedangkan di sini di Markus 9, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api tungku. Nah, mana ayat selanjutnya? Dan aku akan memasukkan orang Kristen ke surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Sampai kemudian kamu mengandung anak pertamamu dan melahirkannya dalam keadaan normal, kau tidak akan pernah menemukan dalil itu. Paham? Ada dalilnya Kristen masuk surga? Ada. Kalau ada dalilnya Kristen masuk surga, semua komal-komal Islam akan saya tutup. Tunjukkan dalilnya Kristen masuk surga. Ada nggak? Ya, tunggu besok saya kembali ya. Kenapa besok? Sudah 2000 tahun agamamu itu menipu orang manusia. Mana buktikan? Jangan kabur.